Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan Ibu. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan latihan soal kisi-kisi untuk PAS Matematika kelas 9. Di video sebelumnya kita telah membahas soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10. Sekarang kita akan melanjutkan dari nomor 11. Baik, di sini peserta didik dapat menyusun persamaan kuadrat jika diberikan akar-akarnya. Seperti yang kita ketahui, untuk menyusun persamaan kuadrat, kita tinggal menggunakan formula yang ini. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Di sini ada soal jika akar-akarnya negatif 4 dan 3, maka persamaan kuadratnya adalah yang pertama, kita tulis kembali rumusnya. X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kemudian, kita lanjut mengganti X1 ini dengan nilai negatif 4. Negatif 4 dikalikan dengan X dikurangi 3 sama dengan 0. Lanjut yang ini, X. Ini min ketemu min jadi plus ya. X tambah 4 dikali X dikurangi 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita tinggal kalikan pelangi. X dikali X kita peroleh X pangkat 2. Kemudian X dikali negatif 3 jadi negatif 3X. 4 dikali X jadi 4X. Dan yang terakhir adalah 4 dikali negatif 3 yaitu negatif 12 sama dengan 0. Selanjutnya adalah sederhanakan sehingga persamaan kuadratnya menjadi X pangkat 2 ditambah X dikurangi 12 sama dengan 0. Oke, seperti itu ya untuk menyusun persamaan kuadrat. Sebagai latihannya, coba kalian cari persamaan kuadrat jika akar-akar X1-nya adalah min 3 dan X2-nya adalah 4. Oke, lanjut nomor 12. Peserta didik dapat menentukan jenis dan banyaknya akar suatu persamaan kuadrat berdasarkan nilai diskriminannya. Oke, kita ke materinya terlebih dahulu. Nilai diskriminan itu ada 3, yaitu ketika lebih dari 0, ketika sama dengan 0, dan ketika kurang dari 0. Oke, jika nilai diskriminannya lebih dari 0, dia akan memiliki akarnya itu akar-akar yang real ya, akar-akar yang real dan juga berlainan. Namun yang D lebih dari 0 ini dia ada dua bagian. Yang pertama, jika hasilnya adalah kuadrat sempurna, maka bentuk akarnya atau jenis akarnya itu dia akan rasional. Kemudian, jika bukan kuadrat sempurna, kita singkat KS, jika bukan kuadrat sempurna, maka hasil akarnya itu dia akan irasional. Oke, lanjut. Selanjutnya, jika diskriminannya sama dengan 0, maka jenis akarnya dia akarnya real dan nilai akarnya ini sama atau kembar ya. Kemudian untuk diskriminannya kurang dari 0, maka akar-akarnya ini tidak real. Akar-akarnya tidak real alias imajiner. Nah, imajiner ini dia ditandai dengan di bawah akarnya bernilai negatif. Nah, baik, di sini Ibu sudah menyediakan contoh. Terdapat 2x pangkat 2 tambah x dikurangi 3. Di sini A-nya ada 2, B-nya 1, dan C-nya adalah negatif 3. Langsung saja tanpa menyelesaikan persamaan ini, kita mencari nilai diskriminannya, yaitu B pangkat 2 dikurangi 4 AC.
yaitu B pangkat 2-nya 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali A-nya 2 dikali C-nya negatif 3, sehingga diperoleh 1 dikurangi 8 dikali negatif 3, yang ini ya, 1 dikurangi negatif 24, yaitu sama dengan 1 ditambah 24 sama dengan 25. Kita lihat nilai 25 ini termasuk lebih dari 0. Oke, maka kita sudah mempunyai kesimpulan bahwa jenis akar untuk persamaan ini adalah real dan juga berlainan. Nah, akan tetapi apakah akar yang ini termasuk rasional atau irasional? Kita lihat bahwa di sini hasilnya adalah 25. Dan kita ketahui 25 ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Sehingga hasilnya adalah real, berlainan, dan juga rasional. Oke ya. Seperti itu. Selanjutnya nomor 13. Peserta didik dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Di sini Ibu memberikan soal, jika suatu bilangan bulat genap positif berurutan dikalikan maka hasilnya 80. Maka kedua bilangan tersebut adalah berapa ya? Kita akan mencari nilai suatu bilangan genap jika dikalikan itu hasilnya 80. Bilangan genap itu yang seperti apa? Yaitu misal ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Dan yang dimaksud dengan berurutan itu posisinya seperti ini, seperti 2 dan 4, 4 dan 6, 6 dan 8, dan seterusnya. Sebetulnya karena ini pilihan ganda, kalian dapat mengira-ngira ya. Yaitu bilangan genap yang jika dikalikan hasilnya 80 dan berurutan, maka hasilnya adalah 8 dan 10. Dia genap dan juga berurutan. Namun bagaimana jika menggunakan langkah-langkah? Yang pertama kita misalkan bilangan pertamanya itu X. Bilangan pertamanya X. Ini bilangan pertama. Dan bilangan keduanya itu adalah X tambah 2. Oke ya. Nah, gimana? Kenapa Bu dapat X tambah 2 dari mana? Oke, kita lihat kembali ke yang atas ini perumpamaan. Ada 2 dan 4. Jika kita misalkan 2 dengan X, maka 4 ini adalah X tambah berapa? Ya, X tambah 2. Oke, selanjutnya dikalikan. Maka kita akan mengalikan bilangan ini, yaitu X dikali X tambah 2, hasilnya 80. Maka kita kali pelangi seperti biasa, diperoleh X pangkat 2 ditambah 2X. Yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri, dikurangi 80 sama dengan 0. Langkah selanjutnya adalah kita memfaktorkan, yang jika dijumlahkan hasilnya plus 2X, dan jika dikalikan hasilnya negatif 80. Maka hasilnya adalah positif 10 dan negatif 8. Maka kita peroleh untuk X yang pertama yaitu X tambah 10 sama dengan 0, X-nya negatif 10. Kemudian yang kedua, X negatif 8 sama dengan 0, X-nya sama dengan 8. Sekarang kita lihat, yang memenuhi adalah yang X sama dengan 8. Sehingga bilangan pertamanya itu adalah X, atau bilangan pertamanya ini adalah 8. Maka bilangan keduanya karena X tambah 2, maka hasilnya 8 tambah 2, yaitu 10. Oke ya, sehingga bilangannya adalah 8 dan 10. Lanjut ke soal nomor 14. Peserta didik dapat menentukan titik balik suatu grafik fungsi kuadrat jika diberikan fungsi kuadratnya. Titik balik ini jika kita punya grafik seperti ini atau yang ini, maka titik baliknya itu yang ini, titik balik atau titik puncak ya.
kita lanjutkan. Nah, titik baliknya itu maka ada koordinat XP atau X puncak, yaitu min B per 2A. Kemudian ada YP ya, atau Y puncak, yaitu min D per 4A. Kita mencari yang X dulu. Nilai B dari sini adalah positif 1, yaitu 1 per 2 dikali A-nya 2. Sehingga hasilnya negatif 1 per 4. Dilanjutkan dengan yang ini, YP. Negatif D per 4A. D itu adalah diskriminan, maka kita pecah menjadi B pangkat 2 min 4AC dikurangi 4 dikali A. B-nya 1 pangkat 2 dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3. Sehingga, ini 4 dikali 2. Ya. 4 dikali 2. Oke, kita lanjut. Tulis lagi, ini 1 pangkat 2 nya 1 dikurangi 4 dikali 3 dikali 4 dikali 1 dikali negatif 3 diperoleh 12 ya, dibagi 8, sehingga nilai YP nya itu adalah 13 per 8. Jadi koordinat titik balik atau titik puncaknya itu berada di negatif 1 per 4, negatif 13 per 8. Oke, untuk contoh yang lain, untuk XP nya yaitu min B per 2A. Di sini B nya adalah 6, maka kita tulis negatif 6 per 2 dikali negatif 3. Hasilnya adalah negatif 6 dibagi negatif 6, itu negatif dikali 1 adalah negatif 1. Kemudian untuk YP nya yaitu negatif B pangkat 2 dikurangi 4AC dibagi 4A. B nya kita tulis negatif 6 pangkat 2 dikurangi 4 dikali negatif 3 dikali 9. 4 dikali negatif 3. Oke. Negatif 6 pangkat 2 diperoleh 36. Lihat di sini ada negatif 4 dikali negatif 3 dikali 9. Positif 12 dikali 9, 108. Tambah 108 dibagi negatif 12. Oke, diperoleh hasilnya 144 dibagi negatif 12, sehingga diperoleh hasilnya 12. Jadi koordinat titik balik untuk yang ini, untuk persamaan fx sama dengan negatif 3x pangkat 2 dikurangi 6x tambah 9 adalah di negatif 1,12. Oke, lanjut. Untuk yang ini, nomor 15, peserta didik dapat menentukan pembuat nol fungsi jika diberikan fungsi kuadratnya. Yang pertama di sini diberikan Gx sama dengan X pangkat 2 tambah X dikurangi 20. Pembuat nol fungsi ini terjadi jika Gx-nya atau Y-nya sama dengan 0. Maka yang ini kita ubah menjadi 0 sama dengan X pangkat 2 tambah X dikurangi 20. Langkahnya yaitu kita mencari akar-akarnya ya. Kita menggunakan pemfaktoran. Bilangan berapa yang jika dikalikan hasilnya negatif 20 dan jika dijumlahkan hasilnya plus 1, maka yaitu plus 5 dan min 4 ya. Sehingga untuk X yang pertamanya kita peroleh negatif 5, dan untuk X yang keduanya kita peroleh sama dengan 4. Jadi pembuat nol fungsi untuk persamaan untuk fungsi kuadrat yang ini adalah X sama dengan negatif 5 dan juga X sama dengan 4. Untuk latihannya silahkan dikerjakan ini ya. Oke, nomor 16.
Peserta didik dapat menentukan titik potong suatu fungsi grafik dengan sumbu Y jika diberikan gambarnya. Oke, kita misalkan nanti diberikan gambar seperti ini. Di soalnya diberikan gambar, misalkan titik yang ini adalah 4, negatif 4 ya, maaf. Yang ini 1, kemudian yang ini negatif 3, dan ini puncaknya berada di negatif 1, negatif 4 per, maaf, maksudnya bentar. Kehapus ya. Misalkan di sini puncaknya, ini puncaknya, dan ini titik potong dengan sumbu X. Kita lihat di grafik ini bahwa titik potong dengan sumbu Y ini terletak pada titik yang ini, yaitu ketika X-nya 0 dan Y-nya negatif 4. Oke, jadi titik potongnya adalah 0, negatif 4. Jadi kalian tinggal melihat titik potong grafiknya dengan sumbu Y. Selanjutnya nomor 17, peserta didik dapat menentukan sumbu simetri suatu fungsi kuadrat. Nah, untuk sumbu simetri ini, untuk rumusnya sama dengan koordinat X puncak ya, yaitu min B per 2A. Untuk contohnya, jika ibu punya X pangkat 2 tambah X dikurangi 20, tentukan sumbu simetrinya. Maka langsung saja X yaitu B-nya 1 dibagi 2 dikali 1, sehingga koordinat sehingga persamaan sumbu simetrinya terletak di X sama dengan negatif 1 per 2 ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke nomor 18. Nomor 18 ini peserta didik dapat menentukan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat. Di sini teorinya saja. Kita tahu bahwa bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini ada beberapa karakteristik dari nilai koefisien yang ini, yang A, dan juga nilai diskriminannya terhadap grafiknya. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan jika A-nya kurang dari 0, maka grafik akan terbuka ke bawah. Nah, terbuka ke atas nih seperti ini dan terbuka ke bawah. Selanjutnya untuk nilai diskriminannya. Jika diskriminannya lebih dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X ya, memotong sumbu X di 2 titik. Selanjutnya, untuk diskriminan sama dengan 0, maka grafik akan menyinggung sumbu X. Dan jika D-nya kurang dari 0 atau diskriminannya kurang dari 0, maka tidak memotong sumbu X. Nah, bagaimana untuk D lebih dari 0? D lebih dari 0 itu seperti ini. Jika ini adalah sumbu Y dan sumbu X, maka dia memotong sumbu X di 2 titik. Lalu untuk yang ini menyinggung sumbu X. Nah, seperti ini ya. Menyinggung sumbu X. Lalu bagaimana jika tidak memotong? Maka dia kemungkinannya akan seperti ini. Intinya untuk D kurang dari 0 itu dia tidak memotong sumbu X sama sekali. Oke, lanjut ke nomor 9. Peserta didik dapat menentukan, dapat menjelaskan definisi dilatasi ya. Dilatasi ini adalah salah satu jenis transformasi geometri yang mengubah ini ya, yang mengubah ukuran. Jadi keywordnya itu adalah mengubah ukuran. Lanjut nomor 20. Peserta didik dapat menentukan
hasil translasi dari suatu titik. Oke, di sini terdapat contohnya. Suatu titik 3,7 digeser sejauh 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah, dan tentukan titik hasil bayangannya. Oke, kita tulis titiknya 3,7. Ditranslasi sejauh 4 ke kanan maka nilainya positif, dan 5 ke bawah maka nilainya negatif 5. Langsung saja kita jumlahkan 3 tambah 4, 7 tambah negatif 5. Sehingga koordinat bayangannya yaitu di 7,2. Seperti itu. Lanjut, peserta didik dapat menentukan besaran translasi jika diketahui titik asal dan titik bayangannya. Nah, ini misalkan seperti ini ya. Titik G ditranslasi sebesar 1,2 dengan hasilnya 24, koordinat titik G adalah 8. Jadi ada titik X, Y ditranslasikan sebesar 1 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas, maka hasilnya itu 2,4. Nah, kita tahu bahwa translasi ini jika kita punya titik X, Y ditranslasikan sebesar AB, maka hasilnya adalah X tambah A, Y tambah B. Oke, kita di sini kita akan menentukan titik awalnya. Maka kita punya yang ini X tambah A. X tambah A-nya sama dengan 2. Dan kita punya A-nya sama dengan 1. Yaitu X tambah 1 sama dengan 2. X-nya adalah 2 dikurangi 1. Jadi 1. Kemudian kita juga punya ini, yaitu Y tambah B sama dengan 4 ya. Jadi Y tambah B-nya 2 sama dengan 4, sehingga Y-nya adalah 4 dikurangi 2. Y-nya sama dengan 2. Jadi titik awalnya itu adalah 1,2. Oke, lanjut nomor 22. Peserta didik dapat menentukan hasil refleksi dari suatu bidang datar. Contoh yang ini ya. Di sini ada persegi panjang. Jadi nanti kalian merefleksikan bidang datar yang ini terhadap sumbu X. Maka terhadap sumbu X, jika di awalnya di sini, maka hasilnya akan berada di sumbu X yang ini ya. Yaitu jika ada X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasilnya itu akan X, negatif Y. Ini langsung saja kita bisa gambar, maka di negatif 2 di sini ya. Nah, kurang lebih dia akan di sini posisinya jika direfleksikan terhadap sumbu X. Oke, lanjut nomor 23. Peserta didik dapat menentukan hasil rotasi suatu titik terhadap pusat O 0,0. Di sini ada soal titik F 2,4 dirotasikan berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat terhadap pusat O. Koordinat titik F setelah dirotasi adalah, maka kita tulis kembali titiknya 2,4 dirotasi dengan pusat O. Lihat di sini ada berlawanan arah jarum jam. Maka nilai sudutnya adalah positif 90 derajat. Sehingga F aksennya atau F bayangannya setelah dirotasi itu adalah min Y, X. Itu F aksennya, Y-nya 4 karena di sini negatif, jadi negatif 4,2. Oke, nomor 24. Di sini peserta didik dapat menentukan hasil dilatasi suatu titik. Jadi di sini diberikan titik K oleh dilatasi O dengan faktor skala 2, kemudian ditranslasikan oleh 8,7. Jika titik K 3,2 negatif 2, koordinat titiknya adalah, maka kita yang pertama lakukan adalah dilatasi terlebih dahulu titiknya, yaitu K 3, negatif 2. Kita dilatasi dengan pusat O dengan faktor skala 2, maka hasilnya adalah 3 dikali 2,
negatif 2 dikali 2 ya. Karena rumusnya itu KX, KY. Jadi K aksennya itu adalah 6, negatif 4. Selanjutnya kita ditranslasikan sebesar 8 dan min 7. Maka K aksen 6, negatif 4 ditranslasi sebesar 8 negatif 7, hasilnya K double aksen yaitu 6 tambah 8, negatif 4 tambah negatif 7, yaitu hasilnya adalah 14, negatif 11. Lanjut yang terakhir, soal pilihan ganda nomor 25, yaitu peserta didik dapat memasangkan jenis-jenis transformasi. Ibu ulas kembali, jenis-jenis transformasi geometri itu yang kita pelajari ada refleksi, ya, refleksi atau pencerminan. Selanjutnya ada translasi atau pergeseran. Kemudian ada rotasi atau perputaran. Dan yang terakhir yaitu dilatasi atau perkalian. Di mana dilatasi ini ada yang termasuk pembesaran dan ada juga yang termasuk pengecilan atau perkecilan. Oke, sekian untuk pembahasan latihan soal PAS pilihan ganda dari nomor 11 sampai nomor 25. Mohon maaf apabila dalam penjelasan Ibu ada yang kurang dipahami atau ada yang kurang tepat. Cukup sekian dan nantikan di video selanjutnya untuk latihan soal uraian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.